Komitmen mutu merupakan nilai-nilai dasar dari PNS. Salah satu indikator yang termasuk dalam komitmen mutu yaitu efektif. Efektif merupakan upaya meningkatkan ketercapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan, di mana kita sebagai bidan PNS, kita harus datang ke tempat kerja itu tepat waktu. Sebelum memulai pekerjaan, ada baiknya kita membuka jendela terlebih dahulu agar sirkulasi udara bisa masuk ke ruangan kita. Setelah kita membuka jendela, kita bisa merapikan meja tempat kita kerja. Kita bereskan meja kita, kemudian kita pindahkan tensimeter ke atas meja untuk memudahkan pasien datang langsung kita periksa. Jangan lupa kita cuci tangan dulu pakai hand rub. Indikator komitmen mutu yang kedua itu responsif, di mana bidan segera merespon dan menyambut kedatangan pasien dengan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan tak lupa pula mencatat status pasien dan keluhannya. Kita sebagai bidan harus segera membantu dan melayani pasien dengan seikhlas dan setulus mungkin, serta memberi pelayanan yang terbaik dengan cepat dan tepat. Terkadang dengan kecepatan kita dan respon kita serta rasa simpati kita kepada pasien itu sudah sehat terlebih dahulu. Nilai-nilai indikator dari komitmen mutu yang ketiga yaitu mutu. Mutu adalah harapan setiap manusia yang mana menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dalam melayani pasien dengan sepenuh hati, sehingga membuat pasien merasa nyaman dan puas, di mana pada saat pasien datang, kita jaga privasinya, yaitu dengan memasangkan selimut ke tubuh pasien, kemudian kita menutupkan tirai. Kemudian setelah kita menutup tirai, kita melakukan pemeriksaan pada pasien sesuai dengan SOP, yaitu dengan menggunakan sarung tangan, minta izin dulu dengan pasiennya, informed consent. Setelah pemeriksaan, tidak lupa kita rapikan alat. Indikator komitmen mutu yang keempat yaitu adaptif. Adaptif adalah upaya perubahan pola kerja yang lebih baik guna memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja, di mana setelah kita melakukan pemeriksaan kepada pasien, kita meminta kartu KIS dan KK-nya untuk dilakukan pengentrian, karena kunjungan keempat masih ditanggung BPJS, dan pengentrian tersebut harus dilakukan 1 kali 24 jam setelah kita melakukan pelayanan kepada pasien. Waduh, gimana ini Pak? Bukannya saya yang duluan. Agar pelayanan lebih berkualitas, seorang pelayan publik harus lebih kreatif dalam memberikan pelayanan. Bagaimana cara membuat hal-hal yang baru mempunyai manfaat lebih sehingga meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan. Yang satu. Memberikan pelayanan suatu kewajiban bagi pelayan publik. Ini adalah suatu tanggung jawab yang diemban. Dalam hal prakteknya, dalam melakukan pelayanan, khususnya pemberian asuhan keperawatan, kita harus berhati-hati, teliti, cermat, dan memperhatikan SOP, sehingga tidak terjadi penyimpangan prosedur dan pemborosan sumber daya.
Misi Pak ya. Sudah berapa hari? Sudah berapa hari? Salah satu cara untuk meningkatkan mutu layanan, kita harus mengevaluasi bagaimana cara kita memberikan pelayanan yang telah ada sebelumnya dan melakukan perbaikan sehingga kepuasan pelanggan terpenuhi. Salah satu contoh bagaimana di video ini melakukan perbaikan berkelanjutan. Indikator nilai anti korupsi yang pertama yaitu jujur. Jujur merupakan selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta, di mana sebagai bidan kita harus menjelaskan hasil pemeriksaan dengan baik, benar, dan jujur bahwa pembukaan baru 1 cm dan pasien dianjurkan pulang terlebih dahulu. Indikator nilai anti korupsi yang kedua adalah peduli. Peduli merupakan menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku, di mana kita sebagai bidan harus simpati dan peduli kepada pasien. Pada saat pasien hendak turun dari tempat tidur, kita bantu pasien tersebut. Kemudian kita menganjurkan kepada pasien untuk datang kembali apabila sakit dirasakan lebih sering. Dan tak lupa menganjurkan pasien untuk mandi, untuk makan terlebih dahulu, dan kalau bisa jalan-jalan agar kepala bayi lebih cepat turun. Indikator nilai anti korupsi yang ketiga adalah mandiri. Mandiri merupakan selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain. Kita sebagai bidan harus mandiri dengan membereskan tempat tidur setelah pemeriksaan pasien. Indikator nilai anti korupsi yang selanjutnya adalah disiplin. Disiplin adalah berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan. Sebagai bidan PNS, kita harus pulang pada jam yang telah ditentukan. Sebelum pulang, kita merapikan meja tempat kita bekerja, membereskan alat-alat yang ada di atas meja, agar besok kembali bekerja dalam keadaan rapi dan bersih. Sebelum pulang ke rumah, kita wajib mencuci tangan dengan metode 6 langkah cuci tangan, yaitu telapak, punggung, sela-sela jari, gerakan mengunci, kemudian kita putar ujung-ujung jari, dan kita putar ibu jari. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa haknya. Kita sebagai pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang kita terima sesuai dengan jerih payah kita. Turun kegiatan vaksin COVID. Jadi ini ada sedikit rezeki buat kita, buat uang kegiatan kita. Ini untuk Bapak Ari 400 dan Ibu 500. Oh, punya saya sedikit Pak, beda sama Ibu. Oh iya Pak, memang kita turun 2 kali, tapi untuk Ibu dia membuat aturan
Seorang ASN yang memiliki karakter yang kuat akan memiliki keberanian untuk mengatakan kebenaran, berani bertanggung jawab, berani menolak kejahatan, dan tidak akan menoleransi adanya penyimpangan. Ibu sakit apa? Mohon maaf Bu, surat tidak bisa kami berikan kalau Ibu tidak sakit. Ibu mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, kami tidak bisa menerima hal-hal yang begini. Jadi mohon maaf sekali lagi, kami tidak bisa memberikan surat keterangan saksi. Mohon maaf Ibu ya. Tanggung jawab adalah kewajiban bagi ASN. Amanah yang telah diberikan dipertanggungjawabkan sesuai apa yang diperintahkan, tanpa mengurangi sedikit pun kualitas atau kuantitas yang telah diamanahkan. Oh, siap Bu, siap Bu. Terima kasih Bu ya. Siap Bu, siap Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Ibu ngapain Bu? Ini kemarin saya dititipin Ibu Tika, kita mendapat uang kegiatan kemarin Bu, kegiatan kita yang kemarin. Jadi uang ini 500.000, jadi kita bagi dua 250 per orang. Ini buat Ibu ya. Ada apa Bu? Apabila kita sudah diberikan tanggung jawab, maka lakukan semaksimal mungkin. Lakukan dengan kinerja terbaik. Pekerjaan apapun jika dilakukan dengan kerja keras, maka akan mendapatkan hasil yang terbaik. Sehingga tugas yang dikerjakan tidak melebihi waktu yang telah ditentukan. Ibu, ini laporannya sudah selesai semuanya. Tolong dicek kembali Ibu. Ya, terima kasih Bu ya. Yuk. Waduh, tugas makin numpuk. Ajis, gimana katanya Pak? Sudah selesai Pak? Alhamdulillah dikit lagi Pak. Bapak ini selesai? Masih banyak lagi Pak. Masih banyak Pak. Pak Ajis, Nah, gimana kita akhir pekan ini kita jalan-jalan ke Singapura Pak Ajis? wah, saya menghabiskan pekan bersama keluarga aja Pak. Kalau sama Singapura banyak uang yang bisa nih. Saya mau keluarga di rumah. Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang dibiasakan untuk tidak hidup boros yang tidak sesuai dengan kemampuannya.